Selamat pagi para pemirsa. Penggunaan kata-kata dalam berkomunikasi semakin banyak dan luas. Karena jarang digunakan atau bahkan mungkin sering digunakan, tapi kita kurang memahami artinya sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut. Sebagai contoh, kata glossary. Apakah Anda mengetahui arti kata glossary? Dalam kamus bahasa Inggris, glossary mempunyai arti daftar kosakata ataupun peristilahan berikut pengertiannya. Semakin banyak Anda mengetahui kosakata termasuk pengertiannya, akan dapat memudahkan Anda dalam berkomunikasi. Melalui kanal Edukasi Pariwisata Indonesia ini, Anda akan dibantu untuk menemukan arti atau pengertian dari kosakata yang tersedia di dalam glosari pariwisata. Dan biasanya glosari tersebut disusun secara alfabetik. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau Tours and Travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik, dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pagi ini, saya, Bondan Nurdianto, akan menjadi instruktur Anda untuk memandu serial glosari pariwisata. Dan pada episode ini, saya akan menyampaikan glosari yang erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, tour operators pada khususnya. Mari kita simak bersama kosakata ataupun peristilahan yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators di dalam glosari pariwisata seri ke-1 berikut ini. Glosari pariwisata untuk tour operators seri ke-1. A1. Aboard. Keadaan penumpang yang akan naik atau masuk ke dalam pesawat udara, kapal laut, atau kereta api karena akan diberangkatkan. Sering kita mendengar aba-aba, all aboard please. Atau bisa juga keadaan di mana penumpang sudah berada di dalam pesawat udara, kapal laut, atau kereta api. Sebagai contoh, he is now aboard the ship. A2. A la carte menu. Biasanya dipergunakan oleh tour operators jika harus memilih di hotel atau restoran antara fixed menu atau a la carte menu untuk pelanggannya. A la carte menu adalah daftar makanan atau menu yang jenisnya dapat dipilih dan dipesan sesuai keinginan pelanggan dan dibayar hanya menu yang dipesannya saja. Masing-masing menu mempunyai harga tersendiri. A la carte menu biasanya diterapkan di coffee shop atau restoran yang tidak menyediakan makanan dalam jumlah besar atau fixed menu, dan harga makanannya relatif lebih murah. A3. Accommodation Industry. Industri akomodasi adalah industri yang menyediakan tempat berteduh dan bermalam bagi mereka yang mengadakan perjalanan sementara dan di tempat tersebut dapat memperoleh makanan, minuman, serta jasa pelayanan lainnya. Industri ini lazim atau dikenal sebagai hotel, yang kemudian berkembang dalam bentuk atau nama lain seperti misalnya motel, hostel, inn, homestay, lodgement, villa, apartel, dan sebagainya. A4. Accompanying person. Kosakata ini sering ditemukan dalam industri MICE atau penerbangan. Di dalam dunia MICE, mereka adalah yang mendampingi peserta dalam suatu kegiatan konferensi. Pendamping tersebut dapat terdiri dari istri atau suami, anak atau keluarga lainnya, atau salah seorang staf dari perusahaan yang diminta untuk mendampinginya. Di dalam dunia penerbangan atau tour operators biasanya adalah orang dewasa yang diminta untuk mendampingi anak-anak yang having loan. A5. Account Executive. Disebut juga sebagai salesperson atau sales representative. Di tour operator atau hotel,
Tugasnya adalah menyiapkan rencana pemasaran, baik yang ditujukan kepada perorangan maupun rombongan, mendesain iklan, berkorespondensi, dan membuat proposal bagi pelanggan khusus. Ia juga melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas atau pelanggan pada umumnya, dan melakukan presentasi guna memasarkan produk wisatanya. Jabatan ini umumnya berada di bawah Director of Sales and Marketing. A6. Account Payable. Kewajiban membayar kepada pihak kedua, misalnya kepada pemasok barang keperluan perusahaan, kepada hotel, kepada restoran, kepada pihak ketiga, dan sebagainya. Account payable terjadi karena tour operators atau perusahaan membeli barang atau produk tersebut tidak secara tunai. Account payable juga bisa dikonotasikan sebagai daftar hutang. A7. Account receivable. Beberapa invoice atau tagihan yang jumlahnya masih harus diterima oleh tour operators atau perusahaan dan belum dilunasi oleh pelanggan ataupun para pihak yang mempunyai kewajiban membayar kepada perusahaan. Account receivable juga bisa dikonotasikan sebagai daftar piutang. A8. Accreditation. Suatu persetujuan yang diberikan kepada tour operator atau travel agencies untuk diizinkannya melakukan bisnis produk dan jasa pelayanan perjalanan wisata. Sebagai contoh, persetujuan yang diberikan oleh IATA kepada tour operators dan atau travel agencies untuk menjual tiket penerbangan internasional. A9. Add-on package. Tambahan pelayanan yang berkonsekuensi penambahan biaya pada sebuah paket wisata di daerah tujuan wisata yang dibebankan kepada pelanggan, di mana pada umumnya ia harus membayarnya secara tunai. Contoh, pembelian optional tours atau biaya-biaya tambahan lainnya yang timbul dan dikenakan setelah pelanggan tiba di destinasi wisata yang dituju. A10. Adjacent rooms. Kamar tidur atau deretan kamar tidur di hotel yang letaknya berhadapan atau berseberangan. Kamar-kamar tersebut dipisahkan oleh koridor atau lorong pemisah dan dapat disebut juga sebagai opposite rooms. A11. Adjoining rooms. Berbeda dengan adjacent rooms, adjoining rooms ini adalah kamar tidur atau deretan kamar tidur di hotel yang letaknya bersebelahan, walaupun antar kamar tersebut tidak selalu dihubungkan dengan pintu penghubung atau connecting door. A12. Adult. Istilah ini sering kita dengar di dalam dunia penerbangan komersial, tour operators ataupun travel agencies. Pengertian kosakata adult ini adalah orang dewasa yang dikategorikan sebagai penumpang atau pelanggan yang berusia di atas 12 tahun. A13. Advance payment. Ini adalah suatu bentuk pembayaran yang dibayarkan atau dikeluarkan di muka oleh tour operators, travel agencies, atau perusahaan. Misalnya, untuk pembelian suatu barang atau produk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di kalangan tour operators atau travel agencies biasanya dibayarkan sebagai uang muka, pembayaran untuk pemesanan kamar di hotel, pemesanan makanan di restoran, biaya operations yang harus dibawa oleh pemandu wisata, dan sebagainya. Sering juga disebut sebagai down payment atau DP. 14. Adventure tourism. Ini diartikan sebagai wisata petualangan. Di dunia, dewasa ini wisata petualangan sudah menjadi tren yang sangat populer. Wisatawan dihadapkan dengan lingkungan alam dan budaya yang membangkitkan adrenalin atau gairah dan merangsang emosi petualangannya. Tercatat, ada 3 jenis perjalanan wisata petualangan, yaitu hard adventure trips, soft adventure trips, dan skilled adventure trips. A15. Agrotourism. Wisata pertanian atau perkebunan lazim disebut juga dengan wisata agro. Wisatawan mengadakan kunjungan ke daerah pertanian atau perkebunan di mana mereka diperkenalkan kepada masyarakat setempat yang hidup dari hasil pertanian dalam suasana kehidupan yang diwarnai dengan tradisi, adat istiadat, kebiasaan, dan seni budaya mereka. Bisa juga wisatawan tersebut diperkenalkan langsung dengan seluk-beluk cara bertani atau berkebun dan cara mengolah hasil pertanian atau perkebunan tersebut. A16. Air terminal. Di dunia penerbangan, tour operators atau travel agencies
Istilah ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya penumpang pesawat udara di terminal dalam kota untuk naik dan mempergunakan shuttle bus atau kereta api menuju bandara. Pengertian kedua adalah ruangan besar dan luas di bandara tempat para penumpang melakukan proses check-in. A17. Air touring. Suatu bentuk kegiatan wisata di mana pesawat udara dipergunakan sebagai sarana angkutan wisata. Untuk kegiatan ini biasanya mempergunakan jenis-jenis pesawat kecil dan atau helikopter. Sebagai contoh, air touring melihat keindahan Grand Canyon of Colorado dari udara. Joy flights, balon udara. A18. Airfares. Istilah ini sering kita lihat dan dengar di dunia penerbangan, tour operators atau travel agencies. Kosakata ini dipergunakan untuk mengidentifikasi nilai atau harga dari sebuah tiket penerbangan dari satu titik keberangkatan menuju ke titik ketibaan. A19. Airline Designator Code. Istilah ini dipergunakan di kalangan penerbangan, tour operators, dan travel agencies untuk mengidentifikasi kode nama perusahaan penerbangan. Sering juga disebut dengan Two-Letter Airlines Code. Sebagai contoh, GA untuk Garuda Indonesia, EF atau Air France, LH untuk Lufthansa, BA untuk British Airways, CX untuk Cathay Pacific, dan sebagainya. A20. Airlines Geography. Ilmu bumi penerbangan ini berbeda dengan ilmu bumi umum. Istilah ini dipergunakan oleh dunia penerbangan yang harus diketahui oleh tour operators dan travel agencies. Dalam ilmu bumi penerbangan, IATA membagi dunia menjadi 3 TC atau Traffic Conference atau area, yaitu TC1 atau Area 1 yang meliputi negara-negara di benua Amerika, Karibia, dan Hawaii. TC2 atau Area 2 yang meliputi negara-negara di benua Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan pulau-pulau di sekitarnya. TC3 atau Area 3 yang meliputi negara-negara di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, serta New Zealand. Para pemirsa, tidak terasa waktu jua yang harus memisahkan kita untuk sementara. Demikian glosari pariwisata Indonesia seri ke-1 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bonda Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata.